Tuhan berkati semua, dan hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kingdom culture, budaya kerajaan. Tahun ini udah mau selesai, 2024 udah mau selesai, the year of influence. Mari kita refleksi diri kita, cek lagi diri kita. Apakah kita sudah menjadi pengaruh di mana kita ada? Apakah kita sudah menjadi pengaruh, orang terpengaruhi oleh hidup kita karena ada Tuhan dalam hidup kita? Kita refleksi diri kita lagi di akhir tahun ini, supaya 2024 tidak terlewatkan begitu saja. Supaya 2024 ini benar-benar kita bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Transforming the world, ya. Kita harus menjadi pengubah, mentransform dunia ini. Dengan apa? Dengan kingdom culture salah satunya. Dengan budaya kerajaan. Kita akan lihat dulu budaya kerajaan. Apa itu budaya? Kita perlu tahu. Budaya adalah sekumpulan nilai atau norma atau hukum, ya, adat, kepercayaan dan pengetahuan yang diwariskan, ini garis bawahi, diwariskan serta dibagikan oleh dan kepada kelompok masyarakat. Jadi budaya itu tidak bisa hanya dari satu dua orang, enggak. Budaya itu sifatnya korporat, kolosal, besar, berkelompok. Jadi itu menjadi sesuatu yang diakui dan diwariskan. Di Indonesia banyak sekali dengan suku-suku bangsa. Sunda, Batak, Jawa, apapun sukunya ada banyak sekali, ratusan suku di Indonesia. Tetapi percayalah bahwa setiap suku itu pun memiliki budayanya sendiri-sendiri. Luar biasa Indonesia, kita harus bersyukur untuk Indonesia. Tapi juga kita tahu bahwa kerajaan Allah juga memiliki budaya. Kita akan masuk lebih dalam di dalam apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita berkaitan dengan budaya kerajaan Allah. Tapi kita lihat dulu, hal ini yang namanya budaya ini diwariskan. Contoh misalnya suku Batak. Suku Batak itu adat tradisi pernikahannya pun berbeda dengan suku yang lain tentunya. Punya warna tersendiri. Bahasanya juga bisa berbeda. Terus pola-pola di dalam budaya Batak itu juga beda dengan suku-suku yang lain. Dengan suku Sunda aja itu beda. Jadi artinya apa? Itu diwariskan. Kalau dulu leluhur atau nenek moyang gitu ya, atau yang sudah di atas-atasnya, kakek-kakeknya ke atas lagi, itu kalau di Batak pernikahannya ya modelnya sama seperti hari ini. Kurang lebihnya begitu. Karena apa? Diwariskan. Nah, jadi kita catat dulu, budaya itu adalah sekumpulan nilai, norma, adat, kepercayaan yang diwariskan kepada sekelompok masyarakat. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kerajaan. Kerajaan itu adalah suatu negara atau wilayah atau teritorial yang pemerintahannya dipimpin oleh seorang raja. Berarti gimana budaya kerajaan ini kita melihatnya? Jadi budaya kerajaan ini bahwa di sini kita gimana nilai-nilai, norma, adat, kepercayaan itu diterapkan di dalam suatu kerajaan yang dipimpin oleh raja tentunya. Dan apa yang dikatakan oleh raja, apa yang diputuskan oleh raja, apa yang diperintahkan oleh raja itu wajib seluruh masyarakat itu melakukan itu. Kita akan melihat bagaimana hubungannya dengan kita sebagai warga kerajaan Allah. Bagaimana budaya kerajaan Allah hidup di dalam diri kita. Karena yang namanya budaya ini suka atau tidak suka pasti kita akan ada di dalamnya. Karena ini sudah merupakan sebuah sistem. Jadi di sini kita lihat bahwa di setiap perkataan yang keluar dari mulut raja itu kan adalah norma ya, hukum. Itu harus dilakukan. Bukan lagi soal benar atau salah, tidak perlu dipertanyakan. Mutlak harus diikuti. Begitu juga raja kita. Saudara dan saya adalah warga negara kerajaan Allah. Amin.
semua yang ada di tempat ini tanpa terkecuali warga negara kerajaan Allah. Artinya siapa yang harus kita ikuti dan harus kita taati dengan absolut, mutlak, nggak lagi pakai tawar-tawar. Yaitu adalah Raja kita sendiri, Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Semua perkataannya harus kita ikuti. Maka dari itu semua ada di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, barang siapa orang yang mengasihi aku adalah mereka yang melakukan perintah-perintahku. Amin. Artinya ini wajib dilakukan oleh saudara dan saya. Ya, inilah budaya yang harus kita lakukan. Nah, budaya apa saja yang perlu untuk kita lakukan? Tentunya banyak sekali. Tapi hari ini kita akan mengambil 3 hal budaya yang perlu untuk kita lakukan dan sangat penting untuk kita lakukan, karena ini adalah dasar yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dengan satu tujuan yang Tuhan berikan atas diri kita. Nanti kita lihat. Kita mau lihat dulu yang namanya eklesia. Semua kita tahu tentang eklesia kan? Kita sering dengar tentang eklesia. Eklesia itu dari bahasa Yunani ya, itu ek dan kaleo. Ek itu artinya keluar, kaleo itu artinya dipanggil. Sehingga yang namanya eklesia ini mengandung arti di mana orang-orang yang dipanggil keluar untuk duduk sebagai dewan kota dan membantu dalam sistem pemerintahan itu. Dan ketika pada saat itu di Matius 16 ayat 18, ini di mana Tuhan mengatakan kepada Petrus, inilah eklesia sebetulnya. Jadi, dan aku pun berkata kepadamu, engkau Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Inilah eklesia. Petrus dipanggil keluar, dia kan tadinya seorang nelayan, ya. Dia dipanggil keluar dari kebiasaannya, tapi akhirnya Tuhan mengatakan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, aku mendirikan eklesiaku, aku mendirikan gerejaku. Itu di bahasa yang lain-lainnya artinya macam-macam. Jemaatku, gerejaku, eklesiaku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Jadi kalau kita melihat bahwa saudara dan saya pun dipanggil sebagai eklesia, kita harus bersyukur karena apa? Kita ada dipanggil menjadi duduk sebagai dewan kota. Maka itu ada ayat Yeremia 29 ayat 7. Tuhan berbicara itu bukan hanya kepada 1-2 orang, bukan hanya kepada pendeta, tapi Tuhan berbicara itu kepada semua orang percaya. Yaitu apa? Usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku buang. Berdoalah dan usahakanlah itu, karena apa? Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Itu berbicara kota. Tetapi pada hari ini kita akan melihat tentang bagaimana kerajaan Allah berkuasa dalam kehidupan kita. Kepemimpinannya, kepemerintahannya berkuasa atas kita. Saya ingin menceritakan sedikit budaya yang luar biasa pada zaman itu terjadi, yaitu ketika raja memanggil dewan-dewan kota untuk duduk bersama. Apa tujuannya dewan kota? Untuk duduk diskusi, untuk melakukan satu ide-ide dan gagasan-gagasan yang akhirnya diutarakan kepada raja, dan akhirnya raja mengambil sebuah keputusan untuk dilakukan secara korporat. Salah satunya adalah, yaitu raja pasti ingin memperluas kerajaannya, betul? Pada zaman itu, dewan kota duduk bekerja sama dengan juga jenderal-jenderal. Nah, untuk apa? Untuk semuanya masuk, jenderal-jenderal ini masuk dalam peperangan. Salah satu budaya yang sangat penting adalah di mana untuk raja itu memperluas kerajaannya dengan cara merebut. Dia berperang. Apa yang terjadi? Yang pergi berperang bukan dewan-dewan kota. Dewan kota duduk bersama dengan raja, bersama dengan jenderal-jenderal untuk apa? Untuk berdiskusi. Terus yang mengaplikasikan siapa? Jenderal bersama dengan para prajuritnya datang ke suatu wilayah. Misalnya sudah duduk, oh kita untuk memperluas, lihat peta misalnya. Kita untuk memperluas, oh kita harus merebut kerajaan A, kita harus merebut kerajaan B. Supaya apa? Supaya wilayah itu, ya pada zaman itu wilayah Romawi semakin luas, maka yang dilakukan adalah
jenderal untuk pergi bersama dengan pasukan, pergi datang di hadapan pintu gerbang kerajaan yang lain. Nanti kita lihat maksud cerita ini apa, gitu ya. Dan ini bukan cerita, tapi betul budaya ini terjadi. Nah, ketika di depan pintu gerbang, jenderal hanya menyerukan apakah mereka dari kerajaan itu akan membukakan pintu gerbang. Kalau mereka akan membukakan pintu gerbang, mereka akan masuk dan menjarah, masuk dan menguasai kerajaan itu. Tetapi kalau tidak dibukakan pintu gerbang, apa yang dilakukan? Jenderal dengan seluruh pasukannya akan perintahkan menggebrak dan mendobrak pintu itu sehingga mereka masuk. Artinya diizinkan atau tidak diizinkan, mereka akan tetap masuk dan merebut kekuasaan di sana. Itu yang dilakukan. Nah, ketika mereka sudah masuk, apa yang dilakukan? Mereka perangin semua yang ada di sana. Yang tidak bisa bekerja sama, mereka akan diperangi. Musuh-musuhnya, lawannya semua akan diperangi. Dan ketika diperangi, jenderal ini menang dan akhirnya dia membawa orang-orang yang sudah kalah itu keliling dan dalam tanda petik mereka pun dilucuti. Untuk apa? Salah satunya untuk dipermalukan. Tapi berikutnya adalah mereka akan menjarah. Tetapi ketika masyarakat yang ada di sana, penduduk yang ada di sana, rakyat yang ada di sana, jenderal itu mendeklarasikan begini. Misalnya contoh kerajaan Romawi. Saya dari kerajaan Romawi dan saya mau mengambil kerajaan ini. Barang siapa mau ikut sama saya menjadi bagian daripada kerajaan Romawi, kita akan memberikan mereka kesejahteraan, akan memberikan mereka kecukupan, akan memberikan mereka kelimpahan, akan memperhatikan kehidupan mereka. Singkat cerita, mereka semua yang sudah dikalahkan, apa yang terjadi? Mereka pasti akan ikut. Jadi jenderal itu mendeklarasikan, mengajak orang itu untuk apa? Untuk datang. Nah, singkat cerita dari cerita ini apa? Kita bisa melihat itulah eklesia. Dan ketika Petrus dan murid-muridnya mendengar Tuhan mengatakan Matius 16 dan 18, bagi mereka ini bukan hal yang baru, karena budaya ini sudah terjadi 400 tahun berjalan. Kalau kita melihat ini, bagi mereka ini adalah sesuatu yang sudah hal mereka pahami tentang eklesia. Aplikasinya apa di dalam kehidupan kita orang percaya? Bahwa di sini saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi dewan kota, untuk menjadi jenderal-jenderal, untuk menjadi laskar Kristus, yang mana saudara dan saya harus masuk dan menghantam, menghajar, berperang, merebut. Kuasa kegelapan harus dikalahkan, kerajaan kegelapan harus dikalahkan. Ada di dalam siapa? Di dalam hidup manusia yang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka harus mendengar kabar baik. Mereka harus mendengar akan kabar keselamatan. Mereka harus mendengar kabar sukacita bahwa dengan percaya kepada Tuhan Yesus, engkau diselamatkan, engkau beroleh kasih karunia, engkau beroleh damai sejahtera, semuanya, semua. Dan akhirnya inilah konsep di mana eklesia ini harus kita pun lakukan sebagai warga negara kerajaan Allah. Amin. Jadi kita mengerti ini budaya. Jadi kalau saudara dan saya akhirnya mendapatkan mandat kerajaan, itu bagian dari budaya yang dari sebelum-sebelumnya sudah ada. Maka dari itu yang sekarang ada, sebetulnya yang dulu itu sudah ada. Gitu, ya. Dan kita bisa melihat bahwa rancangan Tuhan atas kehidupan orang percaya itu sangat sempurna. Kita hari ini akan belajar beberapa hal. Ya, kita hari ini akan belajar tentang 3 hal penting yang kita lihat daripada Matius 16:18 tadi. Ayat 18 ya. Ada 3 hal yang kita belajar. Yang pertama, kita akan bagaimana menjadi kawan sekerja Allah dengan mandat kerajaan. Nanti di 1 Korintus 3 ayat 9. Yang kedua, kita akan belajar berperang. Kita orang yang masuk dalam budaya kerajaan, salah satu budaya yang harus kita lakukan adalah berperang melawan penguasa kegelapan.
Efesus 6 ayatnya 12 ayatnya. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai nilai-nilai budaya kerajaan, dimulai dari perubahan pola pikir dan bagaimana kita mempengaruhi ketujuh gunung pengaruh, yaitu yang A sampai G, ya. Art, business, church, development of the poor, education, ya, family, terus kemudian government and politics. Kita harus menjadi pengaruh di ketujuh gunung itu. Ada 3 hal yang kita akan belajar, dan kita akan belajar poin yang pertama dulu. Di poin yang pertama, kita berdasarkan ayat dan eklesia yang kita pelajari hari ini, ayat yang pertama adalah kita menjadi kawan sekerja Allah dengan mandat kerajaan. Amin. Bangga gak jadi kawan sekerja? Kita jadi kawan sekerja konglomerat, bangga kan pasti? Kita jadi kawan sekerja perusahaan-perusahaan besar, bangga dong pasti. Tapi ternyata ada yang lebih besar dari yang paling besar, dari yang paling besar, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Jadi di sini saudara dan saya harus bangga menjadi kawan sekerja Allah. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Mandat kerajaan. Karena perkataan Tuhan, perkataan raja itu adalah perintah. Perkataan raja itu adalah hukum yang wajib dan harus dilaksanakan. Tidak ada pilihan, ya. Dan kedua, kita akan lihat dari firman-Nya dulu dari 1 Korintus 3 ayat 9. Di sini dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Tadi kita tahu apa yang dikatakan oleh untuk Petrus. Tuhan akan membangun di atas batu karang itu kan, akan membangun gerejanya, akan membangun jemaatnya. Saudara dan saya adalah bangunan Allah yang setiap kita berdiri di atas kebenaran firman, di atas Kristus Yesus sendiri sebagai fondasi, batu penjuru, di mana kita akan tetap teguh berdiri dalam segala keadaan. Amin. Dan kita tahu di situ kamu adalah ladang Allah, kamu juga ladang Allah. Kenapa? Ada firman mengatakan bahwa tuai yang banyak tetapi pekerjaannya sedikit. Kita harus mau menjadi kawan sekerja Allah, 1 Korintus 3 ayat 9. Dan sudah ditetapkan untuk menjadi kawan sekerja Allah. Tapi persoalannya ada yang mau, ada yang tidak, ada yang cuek, ada yang care, mendengar, ikut. Nah, tidak semua orang Kristen peka akan hal ini. Tidak semua orang Kristen memutuskan dalam dirinya untuk mau menjadi kawan sekerja Allah. Sebab untuk menjadi kawan sekerja Allah, betul, ini perkataan yang harus kita lakukan, tetapi Tuhan menghargai free will setiap orang. Kalau kita mau, ya kita pasti masuk di dalam golongan itu. Tetapi kalau kita nggak mau, kita keluar daripada apa yang menjadi rencana Allah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ladang itu adalah mereka juga orang-orang yang ada di luar sana. Saudara dan saya punya tugas yang Tuhan percayakan, mandat kerajaan itu. Bahkan bukan hanya di luar sana loh, sampai ke ujung bumi pun itu masih menjadi bagian yang semua orang percaya harus lakukan. Kita melihat tadi kita sudah sampaikan, eklesia itu adalah dewan kota, ya, jemaat, gereja, orang percaya. Dipanggil Tuhan untuk duduk di tanah yang dimilikinya dan menjajahnya dan merebutnya dari kerajaan gelap. Ini tugas kita, ini mandatnya. Karena apa sih? Sebetulnya kalau kita melihat mereka yang belum percaya, esensinya bukan soal perform atau fisik, tetapi adalah spirit. Amin. Spirit, pemahaman yang perlu untuk dibukakan. Karena ketika setiap orang percaya, ini dulu dibukakan sama Tuhan, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa saudara harus menduduki apa yang dimilikinya. Mana yang dimilikinya? Semua. Siapa yang bisa mengatakan di tempat ini bahwa bumi dan segala isinya bukan milik dia? Semua milik dia. Pakaian yang kau pakai punya dia. Kursi-kursi di tempat ini semua punya dia. Bahkan hidupmu sendiri punya dia. Galatia 2:20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah memberikan dirinya buat saya, menggantikan saya. Kita nanti perjamuan kudus, siapkan hati sungguh-sungguh, tidak main-main. Itu dia menggantikan kita. Jadi kita bisa melihat apa rencana Tuhan. Bumi dan seluruh isinya ini punya Tuhan, betul. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, diserahkanlah kepada kegelapan karena yang dipercayakan jatuh dalam dosa. Akhirnya apa? Tidak ada cara lain. Akhirnya Tuhan harus lahir ke bumi. Akhirnya Tuhan harus naik ke kayu salib karena kita. Jadi rencana Tuhan dengan persoalan ini untuk menjadikan saudara dan saya kawan sekerjanya untuk apa? Untuk mengembalikan lagi rancangannya, yaitu salah satunya di Matius 6 ayat 10. Dia bilang apa di ayat itu? Biarlah, jadilah, ini kan doa Bapa kami ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi bumi ini setiap orang harus merasakan sorga di bumi dalam seluruh lini kehidupannya. Artinya berarti Tuhan harus menguasai dia. Kalau Tuhan tidak menguasai dia, tidak akan orang bisa mengalami yang namanya di bumi seperti di sorga. Amin. Ini loh rancangan Tuhan atas setiap kita orang percaya. Supaya melalui kehidupan kita Tuhan dikenal. Supaya melalui kehidupan kita Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Dan akhirnya kita bisa melihat setiap orang bisa hidup di bumi seperti di sorga. Karena Tuhan mau mengembalikan esensi daripada bumi. Yang sesungguhnya setiap orang harus menikmati seperti Adam dan Hawa pada waktu awal. Di bumi seperti di sorga. Amin. Dan Tuhan perlu kita. Untuk lakukan itu Tuhan perlu kita. Karena itu kita diminta untuk menjadi kawan sekerjanya. Baik, kita akan lihat yang nomor 2. Kita belajar di poin yang kedua sekarang. Di poin yang kedua, dari apa yang kita sudah bahas di awal, yaitu adalah salah satu budaya yang harus saudara dan saya tahu, budaya kerajaan, yaitu berperang melawan penguasa kegelapan. Tidak ada satupun sebetulnya di dalam hidup kita bisa lepas daripada yang namanya berperang. Dalam hal apapun. Maaf, yang sederhana aja. Berperang. Mau memutuskan kadang-kadang harus berperang dulu. Benar? Enggak. Ini bukan. Itu udah berperang. Dari situ aja. Akhirnya mengambil keputusan. Maka dari itu kenapa ada ya kata-kata yang perlu untuk kita cermati. Kalau engkau sedang kredit pikiranmu, perasaanmu lagi kacau balau, nggak karu-karuan, jangan bikin keputusan. Betul? Lebih baik tenang, teduh, diam dulu, berikan waktu, baru bikin keputusan. Maka keputusanmu akan lebih tepat. Engkau akan lebih cermat, akan lebih detail, dan akan lebih bijak dalam memutuskan. Karena apa? Iblis itu seringkali yang dikacaukan pikiran kita. Karena dari situlah dia akan masuk. Nanti kita akan lihat di poin yang ketiga. Sekarang poin kedua dulu. Setiap orang pasti akan berperang. Efesus 6 ayat 12 katakan seperti ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi sekali lagi catat, lawan kita bukan yang Anda bisa lihat. Oke? Lawan kita adalah roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa di udara, penguasa-penguasa kegelapan. Maka dari itu Tuhan memberikan satu modal yang dahsyat dan luar biasa. Dia katakan, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia ini. Amin. Kalau begitu, kita pasti menang nggak? Pertanyaannya itu. Kalau kita berperang, kita pasti menang nggak? Pasti menang. Itu iman yang harus kita pegang. Pasti menang. Kapan kita jadi nggak menang? Ketika kita ragu, ketika kita khawatir, ketika kita takut,
kekhawatiran itu, ketakutan itu, ketidakyakinan terhadap rencana Tuhan, itu kita kasih makan iblis. Kitanya melemah, iblis yang makin kuat. Kita yang jadi tendang-tendang aja sama dia. Kalau kita nggak pegang firman. Karena itu kita lihat, ini perlu perjuangan nggak? Perlu. Untuk berperang perlu perjuangan. Nggak ada yang santai-santai, malas-malas berperang. Ya nggak bisa. Kita tetap harus dengan satu perjuangan niat dan tekad yang kuat. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Firman sudah tulis itu perjuangan. Jadi ketika kita benar nggak ya, ambil nggak ya, gini nggak ya, gitu nggak ya, dan segala macam, itu sebuah perjuangan. Tapi ingat, manual buku kita sudah lengkap, semua ada di situ. Bagaimana caranya kita mengambil jalan yang mana? Amin. Firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi itu ada di dalam firman semuanya apa yang saudara dan saya butuhkan. Bukan inginkan ya. Kita butuhkan untuk maju dan terus bertumbuh dan bertambah. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau seperti ini, saudara dan saya, mari. Perlu nggak kita misalnya ketemu orang, maaf, kita pengen melayani tetangga kita yang sedang dalam keterpurukan. Kalau saudara sendiri lemes gitu ya, boro-boro pengen care sama dia kan, gitu. Tapi kalau ada roh yang menyala-nyala di dalam diri saudara, dan saudara tahu bahwa roh di dalam diri saudara lebih besar, bahwa saudara punya kuasa, punya otoritas, maka dan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka tanpa perkataan saudara pasti digerakin sama Tuhan untuk melangkahkan kaki, ketemu sama tetangga kita dan mulai menanyakan, aku kok lihat kamu kayaknya berapa hari ini kok nggak semangat. Apapun icebreakernya, mulailah berkomunikasi dengan mereka. Mulai mendoakan, belum apa-apa dia udah nangis. Dia akhirnya curhat, dan akhirnya apa? Ketika saudara doakan, engkau sedang merebut kerajaan kegelapan. Dia akan dibukakan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja, bukan kita. Kita hanya kawan sekerja berdasarkan perintah dari Dia. Amin. Jadi bukan kita. Tidak ada satu orang pun yang layak untuk berbuat Tuhan. Baik, kita lihat yang berikutnya, ketiga. Nilai-nilai budaya kerajaan dimulai dari perubahan pola pikir. Roh kita ketika saudara dan saya percaya, roh kita otomatis diselamatkan oleh Tuhan. Langsung dipegang oleh Tuhan. Ketika jiwa dan tubuh, ketika saudara menjadi percaya, membutuhkan sebuah proses yang dikendalikan oleh diri kita. Maksudnya dikendalikan adalah free will kita. Roh Tuhan sudah pegang, tetapi jiwa dan tubuh berproses. Kita mau memiliki tubuh yang baik, kita mau memiliki tubuh yang sehat, ya jangan makan sembarangan dong, kan gitu. Kita mau memiliki tubuh yang baik, tubuh yang sehat, memuliakan Tuhan, ya kita harus mengatur diri dong, mungkin dengan olahraga, betul. Olahraga badani itu terbatas gunanya, betul. Tapi bukan tidak berguna loh, kan gitu ya. Ya saya menyinggung sedikit, kenapa saya juga senang akhirnya menyampaikan ini juga gitu. Karena puji Tuhan saya intermittent gitu dan saya olahraga. Jadi dalam waktu 2 bulan, ya puji Tuhan saya merasa jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Amin. Saya tadinya jujur ya bukan, saya tadinya berat badan saya 73 kok king. Dan sekarang saya sudah turun hampir 10 kilo dalam 2 bulan, puji Tuhan. Nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak makan-makan yang aneh-aneh. Saya hanya intermittent, tidak makan malam, dan akhirnya olahraga setiap hari. Itu. Nah, ternyata saya merasa lebih enteng, berpikir saya juga lebih fresh, semua lebih oke. Jadi ya mungkin ini bisa menginspirasi sedikit buat teman-teman yang di sini, gitu. Supaya lebih sehat dan kita terus ayo memuliakan Tuhan. Amin. Kemudian kita melihat yang ketiga, firman-Nya ada di Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sekali
sekali lagi ketika kita mendengar akan firman ini, ingat Tuhan tidak akan pernah menurunkan standarnya. Standar Tuhan itu super sangat tinggi, makanya dibilang sempurna. Itu standar Tuhan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk mengejar standarnya itu. Karena kalau standarnya Tuhan direndahkan, value-nya akan pasti berbeda. Justru kita yang harus mengejar. Kan firman Tuhan juga begitu kan, aku berlari-lari untuk mencapai tujuan. Ya kan? Panggilan rohani. Jadi kita bisa melihat bahwa saudara dan saya harus antusias untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di sini juga dikatakan kenapa kita harus berubah di dalam pembaharuan budi. Karena yang pasti kita harus bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Hari-hari ini banyak yang sepertinya ini kehendak Allah tapi kayaknya bukan gitu. Jadi bingung gitu ya. Macam-macam dengan berbagai pengajaran, dengan berbagai hal-hal yang menggiurkan di media sosial. Seringkali kan orang kan hari-hari ini mana ada yang bisa lepas dari handphone kan gitu. Tapi di handphone ini wah banyak sekali loh cerita berita-berita yang tidak pas untuk anak-anak kerajaan Allah. Maka dari itu bagaimana kita bisa membedakan? Balik lagi sama firman Tuhan. Ini kuncinya, ini manual booknya. Kalau masih sesuai dengan firman Tuhan, oke. Ketika tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya sudah kita bergeser gitu. Ya. Pernah nggak mendengar ada di YouTube aja ya, di YouTube gitu? Karena di sekitar saya ada yang lagi semangat sekali untuk lihat YouTube. Perbedaan antara ya saya nggak sebut agama ya, maksudnya agama A sama agama B itu perbedaan. Ya tadinya komunikasi gitu, lama-lama jadi berantem di YouTube gitu. Apakah seperti itu esensinya? Padahal kita tahu bahwa firman bukan untuk diperdebatkan, betul? Ya, tapi ya it's okay. Setiap orang akhirnya mandangnya lain-lain. Ada yang mandangnya itu untuk monetize lah supaya dia dapat penghasilan dari situ. Ya it's okay lah. Kita bukan bagian kita untuk itu. Tapi intinya bahwa mari saudara dan saya itu harus bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Kalau kita mau tahu kehendak Allah, cuma satu judulnya, Alkitab, baca dan hidupi. Itu aja, ya. Dan kamu dalam membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan. Nah, yang berkenan naik nih levelnya, ya, lebih naik lagi berkenan, karena berkenan itu urusannya hati Tuhan. Untuk membuat hati Tuhan, tidak ada satu di antara kita pun yang bisa nyuap Tuhan. Maksud nyuap Tuhan. Supaya Tuhan berkenan sama aku gitu ya. Supaya aku bisa dengar suara Tuhan, bisa apalah gitu. Aku mau ini deh, aku mau doa puasa 40 hari. Gitu. Supaya Tuhan gini, aku mau puasa Daniel. Aku mau puasa Esther. Aku mau melakukan aku mau melayani Tuhan di atas mimbar. Pemain musik dan segala macam supaya aku memang terlihat sebagai anak Tuhan. Bukan itu. Tuhan yang bisa lihat loh hati kita semuanya. Tuhan itu Allah yang kudus. Maka Tuhan bilang apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Tuhan yang sangat bisa melihat dan berperkara atas setiap kita. Apa motivasi kita? Ikut Tuhan. Ya. Semua bisa dilihat. Nah, untuk membuat Tuhan berkenan itu sebetulnya memang sederhana. Jaga hati tetap kudus, murni dalam ketulusan untuk tetap dan terus merindukan Tuhan. Maka dari itu urapan itu tidak akan pernah keluar dari diri kita. Urapan itu akan terus penuh dalam diri kita. Dan ketika kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita akan bisa melihat betapa Tuhan akan tambahkan atas kita. Kepekaan, kebijaksanaan, semuanya Tuhan akan tambahkan. Hal yang bernilai, budaya, kerajaan Allah. Tuhan akan tambahkan dan itu kita mempraktekkan dalam kehidupan kita. Di mana kita bisa memakai nilai-nilai budaya kerajaan ini? Tadi saya sudah singgung di ketujuh gunung pengaruh. A sampai G. Hafal kan semuanya? 7 gunung pengaruh. A sampai G. Gampang. A. Sama-sama yuk kita. B. Bisnis. C. Church. D. Development of the poor. E. Education. Pendidikan. Ya. F. Family. Di dalam keluarga.
Terus kemudian G, government and politics. Ini yang sulit terakhir. Sebab apa? Government and politics bukan hal yang main-main. Karena gini, orang ditunjuk sebagai dewan kota, duduk untuk ikut memerintah bersama-sama dengan raja. Untuk apa? Memperluas kerajaan. Saudara dan saya kalau ketemu juga orang dan akhirnya kita menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, tujuannya apa? Memperluas kerajaan kan? Mengembalikan surga di bumi kan dalam kehidupan orang itu. Nah, di dalam pemerintahan, government and politik ini juga tidak mudah. Karena apa? Kalau saat ini, kalau kerajaan Allah, oke, kita punya manual Alkitab yang harus dilakukan, harus dipraktekkan, lakukan, praktekkan, gitu. Kalau tidak tahu, ya Tuhan beri aku hikmat, bijaksana. Kalau misalnya lagi kita sedang mengalami sesuatu dan harus mempraktekkan firman gak bisa, berdoa, Tuhan mampukan aku. Itu kita harus praktekkan setiap hari. Tapi saudara dan saya harus menjadi pengaruh, salah satunya juga di government dan politik. Sistem di dunia ini, sebetulnya kita sudah tahu sistem siapa? Sistem siapa? Seringkali yang ada di dalam dunia ini. Iblis pun intervensi dalam sistem. Yang akhirnya orang-orang yang ada di pemerintahan pun kadang-kadang sudah terkunci dalam sistem. Kalau engkau nggak ngikutin ini, ya engkau akan tersingkir. Karena itu sistemnya sudah ada intervensi yang lain di dalamnya. Lihat aja value-nya. Kalau value-nya sesuai dengan firman, oke. Ketika value-nya tidak sesuai dengan firman, tapi terjadi, ya orang yang bekerja, kan bekerja dia butuh kan, butuh salary, butuh tunjangan, butuh apa semua. Tapi kalau udah masuk sistem gak gampang. Akhirnya apa yang terjadi? Iblis itu bekerja dalam kehidupan kita bagaimana caranya? Dia akan berkeliling, kan? 24 jam mencari mangsa yang bisa ditelannya. 24 jam, dia kan gak akan bisa masuk selama 24 jam terus-terusan. Dia hanya mencari satu titik celah kecil dalam kehidupan manusia. Untuk apa? Untuk dia bisa masuk di dalamnya. Ketika dia sudah masuk, orang kompromi, dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia sudah masuk, dia akhirnya mulai perlahan mengambil alih. Sehingga orang itu, manusia itu mulai perlahan renggang dari Tuhan hubungannya. Mulai jauh dari kasih Allah. Dan akhirnya bisa terlepas. Karena apa? Karena celah yang kecil. Sistem itu memang sangat berbahaya. Ketika sistem itu, dan tujuan sistem adalah menarik semua orang ke dalam pusara. Betul? Sistem itu kalau sudah kita blok masuk dalam sistem, pasti kita kebawa seperti ikan yang mati aja ke bawah. Kira-kira begitu. Nah, ini harus hati-hati. Maka dari itu Tuhan bilang sama Yosua, ketika akan merebut tanah Kanaan, Yosua mengintai. Ketika akan merebut tanah Kanaan, Firman bilang apa? Dia bilang gini, Yosua, teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Ayat yang lain mengatakan, kalau engkau kecut dan tawar hati, lemahlah kekuatanmu. Jadi, tidak mudah untuk anak-anak Tuhan berdiri di dalam sistem yang sudah terbentuk. Tidak mudah. Maka dari itu firman mengatakan, engkau seperti domba yang diutus ke tengah serigala. Engkau seperti pribadi yang ada di sekitar angkatan yang bengkok hatinya. Tetapi satu hal lagi, pola, nilai-nilai budaya kerajaan Allah lah yang harus saudara dan saya pegang. Berdiri teguh, kata Tuhan kepada Yosua. Berdiri teguh, supaya apa? Dia bisa menang dan masuk ke tanah Kanaan. Kan untuk masuk tanah Kanaan, dia harus berperang kan dengan orang enak, orang apa semuanya yang ada di sana. Dia harus berperang. Nah, gaya hidup berperang pun harus yuk kita jalan. Katakan kan mulut kita. Tuhan kan sudah bilang, firman sudah bilang, aku akan menjadikan
seperti apa yang engkau katakan. Kenapa begitu? Karena di dalam mulut kita ada kuasa. Yeremia 1 ayat 10 kalau nggak salah mengatakan bahwa aku akan memberikan kepadamu kuasa aku akan memberikan kuasa di mulutmu. Memberikan kepadamu kuasa untuk apa? Mencabut, meruntuhkan, ya kan? Membangun, menanam. Kita diberikan kuasa. Jadi apa yang kita mau lakukan, mari dengan mulut kita ciptakan. Hidup dan mati pun dikuasai lidah kita. Ada kuasa dalam diri kita. Tapi seringkali kita lupa. Kalau sudah menjalani setiap hari keseharian kita, ya sudah. Ya, sudah cukup. Padahal tidak cukup. Kita harus terus mempraktekkan firman dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengerti esensinya. Untuk apa Tuhan memilih saudara dan saya? Untuk apa Tuhan menginvestasikan rohnya ditempatkan di dalam diri kita? Karena kita adalah bait kudusnya. Kita adalah bait Allah bagi dia. Kalau saya melihat satu gini, kalau Tuhan itu sudah mau mengangkat seseorang, tidak ada yang bisa menurunkan. Amin. Itu harus kita percayai. Dan ketika engkau berperang, saya harus percaya bahwa saya pasti menang. Pasti menang. Kenapa? Tuhan bilang kok, engkau adalah umat pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Engkau adalah umat pemenang. Garis bawahi. Jadi ketika saudara dan saya berperang pasti menang. Waktunya kapan? Gak tahu. Tapi pasti. Gitu. Pasti. Ini sesuatu kepastian. Karena ini firman. Ini janji Tuhan. Dan Tuhan bilang juga sesungguhnya ketika kita berperang, aku yang di depan. Bukan kita. Jadi itu yang perlu kita yakini. Jadi kalau Tuhan udah mau mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Oke, kita lihat. Salah satu, kebetulan saya kenal dengan kakaknya. Mungkin ada yang tahu ya, Gubernur Maluku terpilih. Pernah dengar ini kan ada calon gubernur ya, calon gubernur Banyumas yang tadinya Bupati Morotai ya, gitu. Ini kan keluarganya cinta Tuhan. Saya juga kenal keluarganya, kenal saudaranya. Jadi di sini ini kan ketika kapalnya meledak, istrinya selamat, ya kan? Kita nggak akan bicara apa-apa, tapi semua ada dalam izin Tuhan, istilahnya begitu. Akhirnya semua partai, semua mendukung istrinya untuk menggantikan suaminya. Dan apa yang terjadi? Istrinya akhirnya menang sebagai gubernur Maluku kan, gitu saat itu. Tapi maaf, ini hal yang cukup sensitif. Terakhir kan ada sedikit keributan karena apa? Ini istrinya satu perempuan, ya kan? Kedua, maaf, bukan rasis ya, maaf, bukan rasis. Kan Chinese juga, gitu ya. Terus yang berikutnya juga Kristiani. Ya ini cukup sensitif aja, gitu. Saya tidak mau bicara terlebih dalam lagi, tapi intinya Tuhan sudah memilih dia. Itu aja. Intinya Tuhan sudah memilih dia. Jadi ini di luar kebiasaan yang sudah-sudah. Tapi ini bisa terjadi. Kenapa? Karena ada waktu Tuhan untuk setiap orang. Ada rencana Tuhan untuk setiap orang. Jadi apa yang saya sebutkan tadi bukan bermaksud untuk sara atau apa, enggak ada. Tapi intinya saya hanya mau melihat bahwa yang belum pernah terjadi bisa terjadi kalau sudah waktu Tuhan. Intinya itu aja. Jadi kita tahu kalau sudah Tuhan mau mengangkat seseorang, ya tidak ada yang bisa menurunkan. Itu. Jadi saudara dan saya mari. Saudara dan saya adalah umat pemenang. Jadi kita sama seperti melempar sauh seperti iman itu. Imani bahwa saudara dan saya pasti menang dalam peperangan apapun. Hanya persoalannya mungkin kita ada sedikit babak belur, mungkin kena pedang sedikit, namanya perang gitu. Tapi saudara nggak akan mati. Saudara akan menang. Amin. Ini yang perlu untuk kita cermati dalam kehidupan kita. Jadi ya, budaya kerajaan ini harus bersifat satu. Jadi kesimpulannya, misional. Harus ada misi dalam menghidupi budaya kerajaan sebagai lifestyle kita. Jadi harus ada misi. Jadi misional. Yang kedua, percayalah bahwa kita punya kuasa. Budaya kerajaan ini membuat kita lebih powerful karena kita mau menggunakan kuasa.
Sama seperti ketika kita tidak mau menggunakan kuasa dalam diri kita tidak mau mengeksplor, sama seperti kita tidak diberikan talenta, tidak mau mengembangkan, semuanya itu akan stuck. Sama seperti kita lihat bedanya Laut Mati dan Danau Galilea. Ya, itu kan dialir sungai. Kita lihat di Galilea ikan banyak sekali, benar ya Kak Kiding ya, banyak sekali ikan. Tapi di Laut Mati tidak ada kehidupan. Galilea memberikan kehidupan. Kenapa? Karena Laut Mati stop, tidak mengalirkan ya. Ini kita semua tahu. Dan Laut Mati kenapa stop? Karena dia sudah ada di dalam dataran yang paling rendah. Tetapi Tuhan baik. Garamnya pun bermanfaat ya, buat kecantikan, lumpurnya pun bermanfaat. Tapi intinya nggak ada kehidupan, itu maksudnya. Jadi di sini kita lihat ya, kuasa yang ada dalam kita harus dipraktekkan supaya keluar. Harus dipraktekkan supaya kita melihat kemuliaan Tuhan, supaya kita melihat bagaimana karya Tuhan melalui kehidupan kita yang bisa kita saksikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, transformasional. Itu kesimpulannya. Kesimpulan siang hari ini. Saudara dan saya harus menjadi pengubah. Silakan pemusik bisa ke depan. Saudara dan saya harus bisa menjadi pentransformasi, pembawa perubahan di mana Tuhan tempatkan kita di 7 gunung pengaruh tadi, A sampai G, ya, A sampai G. Jadi artinya ini yang Tuhan mau untuk saudara dan saya, kita semua belajar pada hari ini bahwa nilai-nilai bahwa budaya kerajaan itu adalah harus menjadi lifestyle dalam kehidupan kita. Amin.